Nah, kita ini sebagai negara yang di perbatasan tentunya harus berpikir untuk bagaimana mengantisipasi apabila hal-hal tersebut berdampak kepada kita. Kemudian Armada 1 selaku komando kewilayahan di Laut Natuna ini, saya mengirimkan minimal 4 kapal akan standby di sini jenis fregat dan jenis korvet untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Adapun tugas mereka adalah yang pertama melakukan penegakan kedaulatan hukum. Masih banyak juga kapal-kapal negara asing yang masuk di wilayah hak berdaulat kita kan, dan juga mengantisipasi dampak dari kehadiran kapal-kapal negara yang berkepentingan di Laut Cina Selatan tersebut. Jadi minimal ada 4 kapal di sini. Demikian. Jadi apa dampak konflik Natuna bagi daerah perbatasan seperti Natuna hari ini? Ya tentunya kalau mereka berkonflik kemudian ada suatu hal mereka lari ke kita, tentunya pasti akan kita berpengaruh. Kan kita punya hak kedaulatan dan hak berdaulat ya. Hak yang pasti yang sudah disetujui bersama itu wilayah kita. Gak rela dong mereka semaunya masuk tempat kita. Ya, mengganggu ketenangan masyarakat dan sebagainya tentunya. Bisa disampaikan Pak, sejauh ini seperti apa kondisi ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan? Oke, sementara meningkat tensinya, namun dampak kepada kita belum ada. Ya, hanya kita mengantisipasi kalau hal-hal tersebut sampai makin meningkat, kemudian mereka memanfaatkan wilayah kita untuk kepentingan mereka. Kalau dari pihak TNI AL sendiri melihat dari hasil operasi di perairan Natuna, apakah pencurian ikan oleh Kia masih tinggi Pak? Iya, masih ada beberapa. Hari ini kita akan kiret ya satu kapal ya. Ya, makanya sebenarnya kita ingin mendorong masyarakat untuk hadir di sana, sehingga kita yang memanfaatkan, kita akan mengawal mereka, melindungi mereka, biar mereka bisa mampu ke tengah. Dan sekarang ini sementara kami lihat saya tidak pernah ketemu kapal-kapal kita gitu. Tapi tetap kita akan jaga, jangan sampai mereka yang memanfaatkan sementara kita belum mampu untuk memanfaatkannya. Jadi kapal yang akan dibawa itu dari negara mana? Dari Vietnam ya, dari Vietnam yang akan kita proses. Kalau seandainya terjadi konflik Pak, mungkin ada penambahan personil lagi Pak atau gimana? Ya pastinya kalau konflik pastinya kan kita antisipasi Mas, itu kewajiban kita ya, menjaga kedaulatan wilayah itu kan katanya tidak boleh sejengkal tanah pun diambil oleh orang lain kan, prinsipnya begitu. Ya kalau kita ngatakan tidak boleh seember air pun atau segayung air pun dipakai orang lain kan gitu ya. Setumpuk batuk nggak boleh ya. Nah, oke Mas. Tapi kapal yang masuk sekarang yang saya kan ada nulis Pak, yang masuk itu sekarang Vietnam, Cina sama Thailand Pak, yang masuk. Dan orang dikawal kapal kos. Jadi begini, sementara itu mereka memang ada beberapa daerah yang belum ketemu perbatasan wilayahnya gitu kan, sehingga kita merasa itu wilayah kita, mereka juga merasa itu wilayah dia. Gitu kan. Seperti daerah abu-abu gray area, sehingga ya kita tetap menegakkan hukum, kita akan kawal juga. Makanya harapan kita adalah ya gantian masyarakat kita yang ikut ke sana gitu kan. Jadi gray area itu kita nikmati bersama, maunya kan gitu. Tadi Bapak katakan bahwa sampai saat ini belum terlihat nelayan Indonesia di perairan Natuna Utara itu Pak, seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden dulu akan ditempatkan nelayan-nelayan. Apakah ini menandakan bahwa rencana Presiden ini belum berjalan begitu Pak? Saya kira demikian, itu kan usaha ya orang ya. Orang akan berusaha menangkap ikan di mana lah, mungkin barangkali kemampuan kapal-kapal kita, penangkap kapal kita barangkali belum sampai ke sana. Masalahnya cuma itu aja, masalah teknis sebenarnya. Nah, itu operasional untuk yang menjaga nih Pak masih kurang Pak. Mungkin ada peningkatan nanti Pak untuk dari TNI ya. Ya kalau kita iya pasti Pak, kita akan selalu menjaga ya. Makanya saya bilang tadi kita minimal 4 kapal kelas fregat, kelas korvet Pak. Segede-gede gini Pak. Ya. Tergantung bagaimana situasi di luar. Ya. Satu lagi Pak, ini masalah ini masih isu Pak. Masalah tower Vietnam ada bangun tower Pak di laut Pak, perbatasan Indonesia, apa benar Pak? Ada itu sudah ada ya Pak? Sudah. Anjungan lepas pantai yang itu sekali lagi karena batas wilayah kita yang belum tadi, gitu kan mereka masih merasa itu wilayahnya dia. Ya mudah-mudahan ke depan bisa cepat selesai masalah perundingan perbatasan tersebut. Masih di abu-abu itu ya? Iya betul. Sehingga kami juga di aparat di lapangan yakin, itu wilayah kita, saya usir, saya tangkap kan gitu. Berarti harusnya Indonesia bangun tower juga di sana ya Pak? Ya iya kalau perlu kan gitu ya. Sementara karena ini masih abu-abu gray area tadi, ya kita
mengakui, mereka juga mengakui, sehingga kadang-kadang kita di lapangan juga cukup rancu ya. Jadi tower komunikasi Pak ya di Iya. laut itu dia buka-buka. Anjungan lepas Oh, pantai, anjungan. anjungan lepas pantai untuk penguburan itu. Oh minyak itu Pak ya. Iya. Iya Pak, himbauan untuk masyarakat menyikapi konflik laut Natuna Utara ini seperti apa Pak? Untuk nelayan dan masyarakat. Kalau dampak dari konflik kepada masyarakat sementara belum ada ya Mas ya. Yang harapan kita adalah bagaimana masyarakat kita ini memanfaatkan seluasnya potensi laut kita sebanyak mungkin, sehingga mengurangi potensi tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang lain. Mungkin saya kira itu. Kalau dampak langsungnya belum ada lah. Mudah-mudahan tidak ada. Efektif penguasaan. Ya, untuk penguasaan bahwa oh itu lautnya Indonesia. Kenapa? Contohnya karena rakyat kita ya, karena nelayan Indonesia udah ngambil kapal di situ, ngambil ikan di situ. Nah, untuk effective occupation artinya dunia luar mengakui itu wilayah tempatnya rakyat Indonesia menangkap kapal ikan. Harapan kita seperti itu. Tentang zona ZEE Pak, apakah boleh nelayan asing itu menangkap ikan di sana Pak? Loh, kalau tujuan kita nggak boleh dong. Kalau itu sudah diakui bersama, tidak boleh. Jadi Harus intinya ada izin. Izin itu artinya bentuk kerjasama dengan pemerintah RI dan sebagainya bisa. Tapi kalau ilegal, nggak ada surat, ya nggak boleh kita Nggak boleh, tangkap. Pak, Ya pasti kita tangkap. Ya, yang kemarin kan sempat heboh itu tentang zona ZEE Indonesia nih Pak, dimasuki oleh Iya. kapal asing gitu Pak. Ya makanya kita berusaha harus seperti itu. Dan sekali lagi kita siapkan kapal yang cukup besar karena kan cuaca dan sebagainya di daerah situ kan cukup Ekstrim. ekstrim kan? Ya. Ya, satu mungkin- lagi Pak, Ya. yang terakhir Pak, udah sore. Jadi himbauan Bapak untuk masyarakat nelayan Natuna nih Pak, mereka kan kadang-kadang was-was juga dengan kapal itu Pak. Oke. Jadi himbauan Kita himbau untuk mereka tetap melaksanakan sana. Kami akan mengawal, kami akan Siap, berusaha untuk siap. mengamankan ya. siap. Dan jelas kami berusaha untuk selalu hadir di laut di sekitar Natuna itu. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Oke, siap. siap. Ya. Terima kasih Pak ya.